Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khandarti Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolikin wal malaikatul muqarrabin, khususan musannif handal kitab Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, khususan Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ummihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mishkatur Anwar karya Imam Ghazali. Sudah memasuki bab khotimah dari fasal pertama. Ya, setelah Ramadan kita lanjut ya. Ternyata khotimah ini cukup panjang ya. Mungkin masih 2-3 pertemuan lagi baru selesai. Kemudian dilanjut pasal yang kedua ya. Kita sudah sampai pada pembahasan kemarin itu soal ya ayat fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah ya. Dan dimanapun kamu menghadap maka di sanalah wajah Allah ya. Wajah di sini ya tidak dipahami secara tekstual atau mujassimah ya. Kalau dipahami mujassimah itu akan ada ilustrasi wujud wajah Tuhan, ada mata, ada tangan ya. Ini untuk menjaga sifat tanzihnya Allah ya. Kenapa kok tidak ditakwili dengan tajsim ya, karena bertentangan dengan ayat laisa kamislihi syai'un ya. Laisa tidak ada kamislihi menyerupai Allah syai'un sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Lah ini digambarkan dengan wujud fisik, apalagi wujud manusia. Ini juga ya tidak bisa menjaga tanzihnya Allah, kemahasucian Allah. Bagaimanapun kalau Tuhan diilustrasikan dalam bentuk rupa, gambar, fisik, ya pasti tidak akan sempurna. Gitu. Pasti ada naksun, ada kekurangan. Sementara Allah itu maha sempurna. Maka kalangan Asy'ariyah ya tidak sependapat dengan tatsim gitu. Maka wajhullah ini ditakwili dengan aidzatullah ya. Di mana kamu berada, di mana kamu menghadap, maka di sana ya ada wujudullah. Itu wajhullah ai wujudullah atau aidzatullah. Ini lebih aman ya dibandingkan wajah dipahami secara tatsim. Nah, Wahabi itu punya paham tatsim. Gitu. Maka Wahabi laisa min ahli sunnah wal jamaah.
Lalu Ahlussunnah wal Jamaah pegangan akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah menolak tatsim, ya, sementara Wahabi itu berpaham tatsim, ya. Misalkan istawa alal ars, ya diilustrasikan Allah itu punya singgasana duduk di sebuah kursi, ya, layaknya seorang raja. Wajhud ya dipahami ya wajah fisik, yadun dipahami tangan fisik gitu. Sementara ada ayat laisa kamitslihi syai'un. Kenapa demikian? Untuk menjaga kemahasucian Allah itu, ya. Karena itu faidan la ilaha illahu gitu. Maka tidak ada Tuhan illa huwa kecuali Dia. Nah, di sini menggunakan kata huwa. Huwa ini nanti akan dijelaskan oleh Imam Ghazali, ya. Dan huwa ini menarik, menjadi simbol yang berkembang di Turki, ya, dan juga di Andalusia dan di Cina, ya, simbol huwa ini. Kalau kita ke Turki, ya, di sekitar apa itu Hagia Sophia itu ada rumah makan, ya, yang menggunakan logonya itu kayak huwa gitu, cuma sudah dimodifikasi. Di makamnya Jalaluddin Ar-Rumi, ya, itu juga ada simbol huwa. Jadi huwa ini sangat simbolis, ya, yang menjadi apa sangat dekat dengan ajaran Ibnu Arabi, itu huwa. Di Andalusia juga banyak, ya, simbol-simbol huwa gitu. Termasuk di Cina, ya. Di Cina itu saya menyaksikan sendiri, ya, di sebuah makam itu kurang lebih sekitar abad 14, ya kalau nggak salah. Itu tokoh penyebar Islam di daerah Kunming, Cina. Itu menggunakan huwa dengan dibuat mirror, ya, gitu. Nah, di sini nanti akan dibahas oleh Imam Ghazali, ya, apa itu maksud simbol huwa. Karena huwa, ya, cukup banyak sekali digunakan dalam ayat Al-Qur'an, ya. Seperti contoh, ya, kul huwallah, huwa baru Allah. Lazimnya, ya, kalau para santri sudah paham kalau dhamir itu biasanya ya setelah objeknya itu disebut baru menggunakan dhamir. Itu baru ini kok huwa di depan. Ya, huwanya ke siapa? Itu. Terus ayat huwa juga sangat banyak sekali di Al-Qur'an, ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Syahidahu annahu la ilaha illa huwa. Ini wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Nah, itu ada beberapa ayat cukup banyak. Lah huwa ini apa yang dimaksud oleh Imam Ghazali, ya. Nah, nanti akan dijelaskan. Dari la ilaha illa huwa di sini menggunakan tidak ada Tuhan kecuali Dia. Nah, Imam Ghazali menjelaskan apa yang dimaksud ilah. Fa innal ilah ibaratun amma, ya, al-wasmu wallihi nahwahu bil ibadah wa ta'alluq. Yang disebut ilah Tuhan yaitu ungkapan dari sesuatu di mana wajah kita itu menghadapnya, ya nahwahu menghadapnya bil ibadah dalam ibadah wa ta'alluq dan dijadikan sebagai Tuhan. Itu. Jadi ilah ini sesuatu yang mendominasi pada akal kita, ya. Mendominasi perhatian kita, mendominasi kecintaan kita.
Ini sesuatu yang mendominasi. Ini bisa menjadi ilah. Gitu. Jadi ilah di sini, maka di sini ada bil ibadah wa ta'alluq. Nah, maka banyak orang yang beribadah, ya, dia tidak menyembah Allah gitu, tapi menyembah selain Allah atau menyembah sesuatu yang diimajinasikan gitu. Ya. Nah, maka la ilaha, ya, tidak ada Tuhan, ya. Tuhan ini adalah yang dimaksud adalah amal wajmu walihi nahwa bil ibadah wa ta'alluq. Itu sesuatu yang harus menjadi titik fokus perhatian pada saat ibadah. Kita beribadah, ya, semata-mata karena Allah. Itu la ilaha illallah. Kita wa ta'alluq, ya, kita bertuhan, ya, meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta dan mengatur alam semesta seisinya, ya itulah Tuhan. Gitu. Nah, kemudian di dalam hati kita, misalkan kita lebih mencintai sesuatu selain Allah daripada Allah, maka sesuatu itu bisa menjadi ilah. Ya, mobil bisa menjadi ilah, HP bisa menjadi ilah, rumah bisa menjadi ilah. Karena apa? Karena kecintaan yang mendominasi mengalahkan kecintaan kepada Allah. Lah ini yang harus dinafikan. Jadi kecintaan material ini harus dinafikan dan diisbatkan illallah, kecuali Allah. Gitu. Nah, di sini la ilaha illahua, ya, huwa ini ya kembalinya kepada Allah, ya. Tapi huwa ini nanti ada penjelasan yang lebih menarik dari Imam Ghazali, ya. Kita lanjut dulu. Akni maksudnya wujuhul qulubi, yaitu menghadapnya hati, ya. Jadi menghadapnya hati itu ke mana? Ke Allah atau ke selain Allah. Gitu. Nah, ini akan nampak, ya, pada saat kita sholat beribadah, hati kita ini condongnya ke Allah atau ke selain Allah. Kalau kita condongnya ke Allah, berarti ya kita akan menyembah Allah. Tapi kalau kita condongnya kepada selain Allah, ya berarti kita bisa menuhankan selain Allah. Itu. Fa inna al-anwar, ya, maka sesungguhnya itu tadi ujul qulub, ya, itu al-anwar, ya, beberapa cahaya. Bal kama la ilaha illahuwa, ya, sebagaimana, ya, seperti kalimat la ilaha illahuwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, ya, huwa. Huwa itu, ya, kalau dalam ilmu nahwu, ya, mufrad mudzakkar ghaib. Nah, ini secara nahwu. Secara pandangan ahlu kasfi, ya, pandangan filosofis, huwa itu, ya, dengan kata lain wujud madhar al-haq itu. Jadi huwa itu wujud madhar al-haq, yaitu kenyataan wujud yang menjadi, ya, al-madhar atau at-tajalli atau wujudul haq. Itu huwa. Ya, kalau kita pahami secara mudah, ya, bahwa alam semesta ini tidak ada, kemudian menjadi ada, Allah yang mengadakan. Maka keberadaan alam semesta ini, ya, itu disimbolkan dengan huwa. Karena apa? Sebagai simbol dari tajalli wujudul haq, yaitu kenyataan dari wujud al-haq. Maka ketika orang memandang wujud semesta, nah, di situ dia akan merasakan wujud Tuhan.
Tapi wujud semesta ini ya dia bukan Tuhan. Makanya di sini harus bisa membedakan antara huwa dan Allah. Gitu ya. Jadi la ilaha illa huwa itu punya makna tadi. Madhar tajalli wujudul haq. Gitu. Falahuwa, ya, maka tidak ada dia, gitu kan? Illa huwa, kecuali dia. Dia siapa? Ya tadi tajalli wujudul haq. Itu yang dimaksud huwa. Ya. Nah, di sini ya tentu beda ya tadi aspek nahwu sorob ya dengan aspek sufistik itu makna huwa. Maka dalam thariqah Satariyah ya ini huwa menjadi salah satu zikir yang diamalkan dalam tarekat Satariyah. Itu ada dua model ya. Yang pertama itu Allah hu, ya Allah dulu baru hu, ya ini yang pertama. Yang kedua huwa hu baru Allah, keluar masuk napasnya itu ya. Yang pertama itu Allahu, kemudian yang kedua tingkatan yang kedua adalah hu Allah. Ini di tarekat Satariyah. Maka para pengamal tarekat Satariyah itu paham rahasia perbedaan antara Allah dan hu itu. Dan itu menjadi salah satu kaifiyat zikir ya di tarekat Satariyah. Salah satunya adalah mengamalkan zikir hu Allah atau Allahu. Nah, ini ada dua makna ya. Kalau Allahu ya, ini maksudnya disebut zikir taroki ya. Tanazul. Jadi yang pertama adalah hu Allah itu taroki ya, yang hu Allah itu taroki, kemudian yang Allahu itu tanazul. Itu maka kalau kita ketemu dengan sahabat-sahabat dari tarekat Satariyah ya, itu ya, paham betul perbedaan antara ya Allahu dan hu Allah, dan ini menjadi salah satu kaifiyat zikir ya di tarekat Satariyah. Jadi pengamal-pengamal Satariyah ini punya karakteristik zikirnya tadi Allahu atau hu Allah, kemudian Allahu itu zikir taroki dan zikir tanazul gitu. Jadi setiap tarekah itu punya keistimewaan masing-masing. Kalau Naksabandiyah itu lebih dikenal dengan ismudat ya, ismudat itu dengan 7 latoifnya ya. Begitu juga Qadariyah itu dengan nafi isbat dan juga dengan latoifnya itu. Maka di sini ketika Imam Ghazali menyatakan la ilaha illahu falahuwa illahu gitu. Ini kalau sudah paham ya paham, enak menikmati gitu. Nah, ini yang paham ini ya ahlu thariqah dan ahlu tasawuf yang kasfi gitu. Kalau orang yang hanya belajar fikih ya nggak paham. Kalau belajar nahwu sorob tok ya hanya ngertinya huwa itu mufrad mudzakkar ghaib, tidak mampu menggali makna kedalaman rahasia sirnya di balik huwa itu. Ya, pernah kan ada seorang ustadz ya, ustadz selebritis mengkritik soal zikir huwa gitu kan. Itu sebenarnya bukan wilayahnya ya, dia komentar soal zikir huwa itu bukan wilayahnya karena dia bukan ahlinya.
Ya kalau dia ahli fikih ya sudah ngomong aja dalam perspektif fikih gitu ya. Orang fikih ngomentarin soal ya ilmu sir, ya, ilmu kasaf ya sangat tidak nyambung gitu. Dan ini ya ustadznya ustadz silpiritis gitu. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la. Ini benar. Jadi kalau persoalan hakikat, persoalan tasawuf, falsafi, ya tanyakan ahlinya. Ahli thariqat ya insya Allah paham. Gitu ya. Jadi jangan sampai orang ahli fikih ngomentarin persoalan ilmu hakikat yang nggak nyambung. Gitu. Nggak bakalan ketemu gitu. Ya. Nah, bagi orang yang hanya ngaji fikih kemudian ngerti domir ya la ilaha illahu falahuwa illahu, nah, ini dia pusing gitu. Tapi bagi orang yang paham makna dibalik huwa, ya menikmati ini kalimat hak, kalimat benar gitu. Dan semua hampir para sufi yang muhakkikin ya itu paham kalimat ini. La ilaha illallah falahuwa illahu. Tidak ada dia ya kecuali dia. Gitu loh. Jadi tidak ada wujud kecuali wujudul hak. Gitu. Sehingga akhirnya la maujuda illallah. Itu tidak ada wujud kecuali wujud Allah. Ya, terus li'anna huwa, ini baru penjelasan. Karena sesungguhnya huwa ibaratun amma ilahi isyaratun kaifa makana. Huwa itu sebuah ibarat dari sesuatu yang bersifat simbolis. Kaifa makana, ya sebagaimana sebuah keadaan. Itu maksudnya gampangnya begini loh. Wujud yang ada di depan kita, wujud alam semesta ini kan kaifa makana, sebagai wujud yang ada. Lah, untuk memahami wujud yang ada di hadapan kita, ya, ini kan kalau Imam Ibnu Arabi kan menggunakan istilah wujudul haq, ya, madhar wujudul haq. Lah, ini Ibnu Arabi dan termasuk Imam Ghazali menggunakan simbolik di balik lafadz huwa gitu. Jadi menggunakan huwa ya sebagai simbol dari makna tadi madhar wujudul haq tadi gitu. Wala isyarata ila ilaihi, dan tidak ada isyarah illa ilaihi kecuali kembali ya kepada Allah. Itu maka huwa ini harus dibedakan antara huwa dan Allah, ini ada perbedaannya. Itu. Bal kullu ma, dan bahkan setiap segala sesuatu ya asarta ilaihi yang kamu buat isyarah ilahi kepadanya, fahuwa bil haqiqah, maka bermulama bil haqiqah secara hakikat, isyaratun itu sebagai isyarah ilaihi kepada. Jadi huwa ini sebagai isyarah simbolis ya. Dari apa? Dari isyaratun ilahi, yaitu tentang menjelaskan tentang eksistensi wujud al-haq, wujud Tuhan. Itu. Wa in kunta la ta'rifuhu, jika kamu tidak mengetahui, ya, wa in kunta, dan jika kamu berada la ta'rifu, tidak mengenalnya, anta, engkau, dirimu, li ghaflatika, karena apa? Karena kegoflahanmu, karena kelalaianmu. Gitu. Jadi kalau ada simbolis huruf wa yang punya makna tadi sebagai madhar wujudul haq, kok nggak bisa dipahami, ya, antala ta'rifuhu, kenapa nggak bisa dipahami? Karena li ghaflatika,
Karena ya hatimu sedang ghaflah, sedang lalai. Ghaflah dari apa? An haqiqatil haqaiq, dari hakikat segala hakikat. Itu. Allati dzakarnaha, yang sudah kami jelaskan gitu. Jadi Imam Ghazali ini menjelaskan, kok sudah dijelasin gamblang seperti ini, apa yang dimaksud huwa, kok masih nggak paham ya, masih nggak paham. In kunta la ta'rifu anta. Kenapa ya? Karena ya hatimu terhijab, sebab ghaflah, lalai. Kalau hati ghaflah, lalai, tidak mampu menembus pandangan yang hakikat. Jadi untuk bisa merasakan pandangan yang hakikat, yaitu tadi perlu anugerah kasaf, ketersingkapan mata hati. Gitu. Ya. Maka kalau ada orang yang nggak paham tentang huwa, ya itu berarti ya karena memang dia ghaflah, terhijab, tidak bisa memahami, tidak memahami dari an haqiqatil haqaiq itu ya. Wala isyarata, dan tidak ada isyarah ila nuri samsi, kepada cahaya matahari ya. Bal ila samsi, bahkan kepada matahari itu. Wala isyarata, dan tidak ada isyarah ila nuri samsi, kepada cahayanya matahari. Kan ada matahari sebagai sumber cahaya, kemudian ini disebut sebagai nur samsi. Kemudian yang kedua, bal ila samsi, yang kedua kepada mataharinya. Jadi ada cahaya matahari, ada mataharinya. Nah ini beda dua hal ini. Itu. Fakullu ma, maka bermula setiap sesuatu fil wujudi, di dalam wujud, fanisbatu, maka penisbatannya ilahi, kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang berupa wujud itu ya sandarannya kembali kepada Allah. Fi dhahiril misal, dalam bentuk kenyataan ya. Contoh kanisbatin nur, seperti penyandaran nur ila samsi, kepada matahari. Jadi nur, cahaya, itu disebut cahaya matahari gitu. Jadi kalau saya buka secara lebar, maksudnya lafadz Allah dan huwa. Kemudian yang kedua adalah antara matahari dan cahaya. Ini analog yang sangat tepat ya untuk mudah memahami dari apa perbedaan huwa dan Allah. Gitu. Apa perbedaan Allah dan huwa? Dengan ilustrasi tadi, matahari itu sebagai sumber cahaya, itu disebut dengan Allah. Itu ya. Itu ya. Ini maksudnya perumpamaan ini. Jadi Allah itu sebagai zat yang menciptakan alam semesta. Ya, yang memiliki sifat laisa kamitslihi syai'un, itu disebut Allah. Nah, sedangkan Allah menciptakan wujud yang ada di alam semesta. Ini sebagai bias cahaya. Maka perumpamaan tadi, matahari ya itu sebagai sumber cahaya, kemudian ada bias cahaya ya, ini sama kayak tadi antara simbolisasi lafadz Allah dan huwa ya. Jadi huwa itu apa? Yaitu tadi disebut nurus samsi, cahaya matahari. Cahaya matahari, dia bukan matahari. Gitu. Jadi huwa itu ibarat nurus samsi, cahaya matahari. Kalau dia cahaya matahari, dia bukan matahari.
Itu kan sama. Ya. Wujud alam semesta ini ciptaan Allah. Alam semesta berarti menjadi madhar wujudul haq yang disimbolkan dengan huwa. Berarti akan tetapi harus dipahami bahwa wujud madhar ini dia bukanlah Allah. Nah ini jadi ada perbedaan antara Allah dan huwa. Karena Allah tetap dijaga tanzihnya, ya. Sifat tanzihnya harus dijaga, sedangkan tajalli wujudul haq ini sebagai manifestasinya, tapi dia bukan Allah. Itu ya, maka disimbolkan dengan huwa itu ya. Saya kira ini gamblang dan jelas ya. Tapi yang memahami begini ini ya nggak gampang-gampang juga, tergantung dari anugerah ilahiyah. Ya, ngaji sekali paham ya bagus, tapi perlu diulang berkali-kali baru paham, ya itu juga ya sering terjadi gitu. Jadi ini kembali kepada anugerah ilahiyah. Kalau dijelaskan dengan penjelasan tadi kok paham maksudnya, itu insya Allah, ya itu alhamdulillah berarti dapat. Tapi kok belum paham, masih bulat, ya tunggu saja nanti, tunggu saja sampai jernih. Nah, kemudian ada pencerahan, nah, baru itu bisa dipahami ya. Nah, terus berikutnya jadi jelas kan nisbatin nur seperti nisbatnya cahaya ila samsi. Jadi nur dan cahaya matahari dan matahari itu beda ya. Jadi matahari itu ya berbeda dengan cahaya matahari. Cahaya matahari bukanlah matahari karena dia sebagai bias cahaya. Allah sebagai zat yang qadim yang menciptakan alam semesta. Alam semesta sebagai madhar wujudul haq. Tapi yang disimbolkan dengan huwa, akan tetapi huwa atau wujudul haq ini bukanlah Allah. Itu. Jadi ini perumpamaan yang sangat tepat ya untuk menggambarkan perbedaan antara Allah dan huwa, antara cahaya matahari dan matahari. Itulah. Dalam memahami teori ini harus benar-benar paham secara teoritis ya, kemudian dipraktekkan dalam keseharian. Nah, itu baru nanti akan merasakan tahqiq, baru merasakan secara zauq itu. Maka di sini penting ya untuk paham secara teori itu penting karena ini pada tahapan ilmu yakin. Kalau tahapan ilmu yakin masih nggambiar gitu ya, masih nggambar ya, tahu nggambiar itu ya campur aduk gitu ya, ya seperti kayak orang-orang yang lagi mabuk ya. Nah, ini akhirnya berantakan semua karena secara ilmu yakin masih nggambiar, belum tamkin dan belum tahqiq. Ya, tamkin itu proses internalisasi dalam pemahaman, kemudian tahqiq itu proses keyakinan yang sudah tidak tergoyahkan sedikit pun, itu tahqiq. Ya, itu baru merasakan zauq, merasakan kenikmatannya. Gitu. Fa'idzan la ilaha illallah. Maka kemudian la ilaha illallah ini menurut Imam Ghazali itu tauhidul awam, tauhidnya orang awam. Ya, ini menarik ini. Jadi menurut Imam Ghazali bahwa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah ini adalah disebut sebagai tauhidnya orang awam. Kalau orang awam sebatas memahami la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah ya, makna ilah ya, dia dipahami ya secara teks tidak ada Tuhan selain Allah ya. Kalau pemahamannya masih sebatas itu ya dia masuk awam. Baru ketika bisa menggali makna kedalaman la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah ya, kemudian tersingkap makna ilah, tidak ada
sifat kecuali Allah, tidak ada asma kecuali Allah, tidak ada perbuatan kecuali Allah, tidak ada zat kecuali Allah. Ini sudah mulai tersingkap. Nah, kemudian pada akhirnya melihat la ilaha illahu. Oh iya, ternyata tidak ada Tuhan kecuali Dia. Gitu. Dia siapa? Ya Dia sebagai wujudul haq nanti. Gitu. Maka la ilaha illahua bagi yang sudah paham makna dibalik kata huwa ini, maka tingkatan tauhidnya sudah masuk tauhidul khawas. Gitu. Jadi kalau la ilaha illallah itu masuk tauhidul awam, ya, kemudian digali, dieksplor kedalamannya sampai pada tingkatan la ilaha illallah, ini masuk kepada tauhidul khawas. Gitu. Jadi orang yang paham huwa secara teori maupun secara substansi, ya, kemudian sampai merasakan secara zauki, ini sudah masuk ke wilayah sir, wilayah rahasia. Dan ini ya biasanya di dalam zikir torekoh itu ada tingkatannya. Gitu. Ya, seperti di dalam Naksabandiyah dari ismudzat Allah itu kedalamannya sampai ada 7 lapis. Ya. Nah, ini sebagai pendalaman, ya, pendalaman ibarat menyelam dalam sebuah lautan, ya, ternyata banyak mutiara-mutiara. Gitu. Li'anna hadza, karena sesungguhnya ini atamu lebih sempurna, wa akhossu dan lebih khusus, wa asmalu dan lebih meliputi, wa haqqu dan lebih hak, wa adaku dan lebih dirasakan, wa takhalu dan lebih masuk bisa khaibihi bagi orang yang merasakannya, fil fardiyati dalam keesaan, al mahdhuh yang murni, wal wahdaniyati dan keesaan as-sorfah, ya. Juga yang sorfah itu ya bimakna mahdhuh yang murni. Jadi ketika sudah pada tahapan la ilaha illallah sampai akhirnya la maujuda illallah, ini tidak sebatas teori tapi dihayati, dirasakan secara zauq. Nah, ini hadza atam, ini lebih sempurna. Hadza akhos, ini lebih istimewa. Hadza asma, ini lebih meliputi. Hadza hak, ini lebih hak. Hadza adab, ini lebih senimat-nimatnya rasa. Gitu. Bagi orang yang sudah mencapai pada makom yaitu keesaan. Karena pada saat itu la maujuda illallah, ya, tidak ada wujud selain Dia. Ya, itu tidak ada wujud selain Dia. Hanyut dalam keesaan ilahiyah. Nah, ini hanya dirasakan bagi para sufi dan ahli thariqah yang istiqomah di dalam tahapan riyadhah mujahadah dan tahapan zikir-zikir dalam thariqah ini. Karena endingnya thariqah, zikir-zikir thariqah endingnya adalah ke puncak ini, hilang fil fardiyatil mahdhuh wal wahdiyatil sorfah. Jadi kenapa para sufi itu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Itu karena semakin dalam semakin menikmati, semakin terbuka, ya, makna-makna batiniyahnya, makna asal itu semakin menggairahkan gitu. Nah, ini ya, makanya disebut ilmu zuk, ya di sini. Ya, gitu. Wa muntaha mi'rajil khalaik, dan bermula puncak dari mi'rajnya semua makhluk. Mi'raj itu proses perjalanan rohani, ya, para makhluk, ya. Mamlakatul fardiyati, ya, yaitu memlakah itu, ya,
kayak sebuah kekuasaan al-fardiyat yang esa. Jadi akhirnya ya la maujuda illallah itu benar-benar dirasakan, bukan sebatas teori. Ya, makanya belajar teori penting sampai tahqiq, sampai akmalul yakin ini penting. Gitu. Karena untuk tahap berikutnya nanti akan merasakan ainul yakin hingga hakul yakin. Walaysa waru'a dzalika markiyun. Ya, dan tidak ada ya di balik itu proses marki itu naik ya. Idat taroki, karena sesungguhnya taroki itu proses perjalanan rohani seorang hamba dari makom kehambaan menuju makom ketuhanan, la yutasawwaru, tidak bisa digambarkan illa bikasrotin, kecuali dengan banyak. Ya, insya Allah penjelasan ini akan dijelaskan minggu yang akan datang. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan dari Imam Ghazali terkait makna huwa, ya, ini insya Allah ya, cukup memberikan pencerahan bagi kita. Oh, ternyata huwa ini memiliki kedalaman makna, bukan sebatas ya isim domir yang menunjukkan mufrad mudzakkar ghaib. Gitu. Maka ya bersyukur kalau kita diberikan anugerah bisa memahami makna huwa ya, dan rahasia-rahasia di balik kata huwa ini. Ya, cukup sampai di sini. Wal muwaffiq ila dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.